ditutupi oleh pihak Kristen bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah. Iya, kenapa, Gus? Nanti dong aku selesaikan dulu. Ya. Jadi nggak boleh bahwa Kanjeng Nabi Isa. Jadi konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh teman-teman Kristen kok ngotot bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak menikah. Kan begitu kan? Tidak menikah. Sedangkan Islam, kenapa Islam mengatakan ngotot Kanjeng Nabi Isa menikah? Ya karena pesan tekstual di surat Ar-Ra'd tadi ada kan? Menikah. Nah, sekarang kalian tahu nggak kenapa kok Kristen kok mesti menolak itu, kenapa coba? Jadi kalian kan rame di sensasinya tapi esensinya nggak tahu. Coba kalau menurutmu kenapa? Kenapa gereja menutupi bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak menikah? Dan itu berusaha diganjal meskipun penelitian itu bukan hanya antropologisnya, bukan hanya Barbara, dokter Profesor Barbara ya. Banyak penelitian lain yang mengatakan memang menikah. Tapi kan kekristenan tidak mau bergeser dari sebuah upaya untuk menutupi bahwa Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus yang mereka bilang begitu tidak menikah menurut mereka. Mungkin karena mereka menganggap bahwa kan mereka menuhankan Yesus. Iya, terus? Dan menganggap kalau misalnya menikah itu kan kayak membutuhkan suatu hawa nafsu. Jadi kayak Yesus itu yang mereka sembah itu tidak memiliki hawa nafsu yang seperti itu. Gitu ya? Iya. Aku kasih poin berapa? 10? 10 atau 5? Tadi aku sudah hampir suka. Tadi aku sudah hampir suka. Aku mau kasih surprise, tak pikir kerangka berpikirmu benar gitu. Ternyata kerangka berpikirmu ya, tapi nggak apa-apa lah. Aku kasih nilai 10 ya. Belum 100 ya. 10. Jadi gini aja. Aku juga udah capek ini. Itu selalu aku gerak-gerak gini karena jenuh orang Jawa bilang pegel kalau hanya gini terus. Kenapa gereja, kenapa dunia Kristenan selalu berupaya sedapat mungkin menutup sebuah kemungkinan atau pengakuan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu menikah? Karena kalau sampai itu diakui bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah, ada konsekuensi logis dalam teologis mereka, dalam ketuhanan mereka yang itu akan bermasalah. Semakin nampak bahwa doktrin kamu belum ngerti apa itu apoteosis. Ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalam, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagi kalian semua yang masih punya Tuhan dan sampai saat ini masih percaya akan adanya Tuhan, dengerin lagu gua. Siapin aja kuping, panas-panas ke kuping. Yuk. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Awas masuk angin.
Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Kayak orang gila dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang muka bokep. Lu lagi yang masih percaya. Mikir dong, mikir. Lu kan udah gede. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menonton video klip yang telah menghina Yesus. Jadi hari ini ada yang viral tentang Paul Chang yang telah menghina. Sebenarnya Bapak ini, kalau saya kaji pembahasannya, video Bapak ini sebenarnya dia lagi emosi sebenarnya. Terpancing dia. Jadi karena dia emosi terpancing sehingga dia menantang. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apologet yang ada di YouTube, saudara jangan terpancing emosi dengan mereka Bapak Ibu. Saudara harus seperti Yesus Kristus, ikuti teladan Yesus Kristus Bapak Ibu. Harus tenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak usah capek-capek. Seperti ada juga berita juga, kalau Yesus dihina, saudara tidak usah capek-capek kepada polisi untuk minta keadilan Bapak Ibu. Minta tindakan. Pemerintah harus turun tangan, jangan sebelah pihak. Kenapa ustadz yang lain tidak ada responnya? Kenapa hanya satu saja ini, si Paul Chang ini langsung heboh, seluruh dunia gempar Bapak Ibu. Saudara nggak usah minta keadilan. Kalau saudara sudah paham firman Tuhan, saudara tidak akan meminta keadilan kepada pemerintah. Karena nanti di akhir zaman pun Bapak Ibu, kalau saudara membaca kitab Daniel, Wahyu, pemerintah akan bersatu dengan Dajjal. Pemerintah akan bersatu dengan Antikristus. Mereka akan berkuasa untuk melawan, untuk memusnahkan orang pengikut Kristus. Mereka akan dipaksa untuk menyembah angka bilangan 66 Bapak Ibu. Itu harus terjadi. Tapi saya tidak tahu kapan terjadinya Bapak Ibu, karena saya bukan Tuhan. Tuhan tidak kasih tahu kepada saya. Tetapi itu harus terjadi, bahwa orang Kristen harus menanggung kuk. Kalau saudara tidak kuat menanggung kuk, jangan menjadi Kristen. Sekali saya tegaskan, kalau saudara tidak tahan menanggung kuk, jangan saudara menjadi pengikut Kristus. Karena kuk ini Bapak Ibu harus tahan dihina, diolok-olok, dipenjara, dan dipenggal sampai mati. Saudara jangan marah kalau Yesus dihina. Yesus saja sudah merasakannya duluan Bapak Ibu. Sudah merasakan hinaan itu Bapak Ibu. Waktu Yesus berkata, "Sayalah roti kehidupan, sayalah roti yang turun dari surga." Orang ahli Taurat, orang Farisi tertawa, mengatakan Yesus itu gila sinting. Kau bilang kamu turun dari surga, kamu saja bapak kamu Yusuf
Ibu kamu Maria tukang kayu itu loh. Waktu Yesus berbicara bahwa sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Semakin tergila-gila setelah orang Farisi sama ahli Taurat, semakin emosi Bapak Ibu. Kamu umurmu saja masih umur jagung, saya sudah tua belum berjumpa dengan Abraham, apalagi kamu. Berarti kamu ini sudah gila, kerasukan setan. Di depan mata Yesus Bapak Bu, di depan banyak orang Farisi menghina Yesus, melempari Yesus Bapak Ibu. Waktu Yesus di hadapan Raja Herodes sama Pilatus, apakah Yesus berdoa, "Bapa, minta keadilanmu, saya kan anakmu yang sulung"? Yesus tidak bercara seperti itu. Tetapi Tuhan bekerja lewat Pilatus sama Herodes. Sampai bolak-balik Yesus pergi ke Herodes dulu, baru ke Pilatus lagi. Bingung, kenapa Yesus bolak-balik? Karena raja bingung. Karena raja ini sudah diurapi Tuhan Bapak Ibu ya. Sampai Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan suatu kesalahan apapun. Herodes pun mengatakan gitu, saya tidak menemukan suatu kesalahan apapun. Tetapi orang Farisi, orang ahli Taurat dan jutaan orang yang ada di situ meminta supaya Yesus disalibkan. Biarlah kami yang menanggung perkara ini, ya kan? Jadi waktu Yesus di kayu salib Bapak Ibu, jutaan orang mengolok-olok Yesus. Wahahaha, orang lain diselamatkan, masa dirinya nggak bisa diselamatkan? Katanya Tuhan, mana buktinya? Yesus diolok-oloki Bapak Ibu, diludahi Bapak Ibu, dibagi-bagi jubahnya Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak pernah membalasnya Bapak Ibu, dengan tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah menjadi orang Kristen, harus siap memikul kuk. Dan intinya, jika ada orang yang menghina Yesus atau siapa saja itu, mari kita doakan. Seperti kata firman Tuhan, balaslah dengan kasih. Kalau saudara membalas hinahan sama-sama hina, ya nggak ada gunanya. Tapi balaslah dengan, kalau orang lain menghina, balaslah dengan kasih. Hanya lewat kasihlah perdamaian ada Bapak Ibu, sukacita ada. Karena itu Apologet Kristen yang ada di YouTube, saudara harus berdoa supaya saudara diberikan Roh Kudus, supaya saudara bisa mengontrol emosi saudara jika saudara berhadapan dengan orang-orang yang ajarannya ada ajaran baru Bapak Ibu. Karena itu biarlah kita berdoa, biarlah Tuhan menjamah Indonesia ini. Karena itu mari kita bersatu dan takut akan Tuhan, supaya kita ini damai Bapak Ibu ya. Janganlah di antara kita ada terpecah belah, karena kita ini adalah saudara Bapak Ibu. Di agama di Indonesia ini yang mayoritas itu Muslim dengan Kristen. Jadi kita ini sebenarnya bersaudara Bapak Ibu.
Samanya kita ini keturunan dari Abraham, ya kan? Hanya beda mama saja. Jadi nggak usah berdebat Bapak Ibu. Kalau berdebat itu nggak ada hasilnya, tapi mari kita mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau berdebat itu harus ada yang menang. Karena kalau orang berdebat, kalau kalah malu. Jadi solusinya jangan berdebat, tapi mencari kebenaran. Bertukar pikiran. Supaya tidak jadi emosional. Saya yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah channel ini bisa bermanfaat. Itu hal biasa Bapak Ibu. Kita harus kuat. Menjadi apologet ini harus kuat dihina. Harus kuat menanggung kuk. Haleluya. Salam hormat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.